untuk membacakan sedikit dari sabda firman-Mu Tuhan. Mari Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah sukacita itu boleh berlimpah di tengah-tengah hidup dan kehidupan Tuhan. Agar kami bukan saja mendengar, bukan saja membaca, tapi bisa melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Bagi kami anak-anak-Mu yang akan mendengarnya Tuhan, mari Engkau tutup bungkus hati kami dengan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh siap mendengarnya Tuhan dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Dan bagi anak-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin akan kebaktian, yang akan membawakan sedikit dari firman-Mu Tuhan, Engkau adalah Maha Tahu dan segala yang tahu Tuhan. Mari Engkau ada bersama-sama dengan anak-Mu, melimpahkan sukacita, dan kami anak-Mu yang mendengarnya Tuhan boleh melaksanakannya karena suara Tuhan lewat suara hamba-Mu. Dialah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini doanya permohonan kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita akan membaca dari dasar khotbah dalam kebaktian ini, terbaca dari Yesaya 58 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Dengan perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat terhadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelak, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari perendahan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, inilah aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan huk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan
yang memperbaiki tembok yang tebus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah firman Tuhan. Dan selalu yang diberkati adalah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, shalom. Selamat toneye. Ada sukacita kok? Amin. Pak Pendeta bersukacita karena hari ini terpa rasa-rasa cukup. Dan itu sukacita terbesar untuk Pak Pendeta. Tapi kiranya ini tidak berlaku hanya ketika Pak Pendeta yang memimpin. Tapi siapapun yang ada di mimbar Tuhan ini, bukan dia yang dilihat, tetapi Tuhan sendiri yang dilihat. Amin ya? Amin. Kau Bapak Mama? Amin. Hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang Yesaya sampaikan bagi bangsa Israel atau umat pilihan Allah. Dan Majelis Sinode Gemit memberi tema pendidikan sebagai ibadah. Kalau kita dengar tema ini, maka ada hal yang menarik dalam kehidupan Bapak Mama dan saya sekarang. Orang biasa bilang, sekolah makin tinggi seharusnya menjadi orang yang semakin pintar. Tapi dalam kenyataan seringkali juga banyak orang bilang, sekolah tinggi-tinggi tapi tambah bodoh. Atau kalau bahasa Rejo bilang, hakola loro-loro tambah rawuju. Kalau Pak Pendeta bilang. Jadi apakah betul pendidikan akan benar menunjukkan bahwa kita orang yang terdidik? Dan apakah kita mampu untuk menjadikan pendidikan itu sebagai sebuah ibadah? Jadi kalau selama ini kita melihat bahwa ibadah itu hanya yang diwartakan, yang ada di gereja, tapi sebenarnya firman Tuhan ingin bilang setiap kehidupan Bapak Mama dan saya haruslah dijadikan sebagai ibadah. Maka ketika orang menempuh pendidikan, dia harus melihat pendidikan itu sebagai sebuah ibadah. Amin. Kau Bapak Mama? Amin. Amin. Kau anak-anak? Amin. Anak-anak yang sekolah? Amin. Amin. Harus kasih jadi pendidikan itu sebagai ibadah. Jangan sampai orang tua buang uang banyak-banyak, kasih keluar uang ratusan juta untuk sekolah, kuliah kirim sampai di Jawa, bahkan mau sampai luar negeri, tetapi tidak pernah menghargai apa yang dikorbankan. Sekolah belum dapat apa-apa, tapi sudah tidak menghargai keluarga dan orang tua. Itu menjadi hal yang seringkali tanpa sadar kita lakukan. Dan hari ini ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, kita belajar bagaimana pendidikan yang bahkan diajarkan oleh Allah kepada umat pilihan tidak dipakai secara baik. Yesaya menyampaikan kebenaran firman ini ketika Israel telah kembali dari pembuangan di Babel. Mereka baru saja diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan bagaimana mereka diselamatkan dari bangsa Babel, tempat mereka dijajah. Bapak Mama lihat dalam bacaan ini, Yesaya menyampaikan Tuhan tidak berkenan kepada ibadah dan puasa mereka. Kalau kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, mereka bertanya kepada Allah, kenapa jadi kami ini tidak didengar? Kenapa ketika kami panggil Tuhan, Tuhan serasa tidak menjawab? Ayat yang ketiga bilang bagi Bapak Mama dan saya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu sendiri, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Jadi orang Israel tanya ke Tuhan, Bapak Mama,
Kenapa hebatnya loro-loro? Kenapa kako ma'amudeo loro-loro? Tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Salahnya di mana? Firman menceritakan kehidupan Israel yang dididik Tuhan seperti itu. Pertanyaan yang sama bagi Bapak Mama dan saya yang telah jadi orang Kristen, jadi maroherani, seberapa dekat kita dengan Tuhan? Sehingga ketika kita berdoa, sehingga ketika kita beribadah, kita tahu bahwa Tuhan ada dan akan menjawab setiap doa kita. Ataukah sebagai orang Kristen kita berdoa karena memang ya begitu sudah. Jadi kalau ada yang bilang berdoa tutup tangan, lipat tangan, tutup mata, itu berdoa. Jadi kalau ada kata amin, maka itu tanda untuk buka mata. Kalau ada pengumuman ibadah, maka kita pergi ke tempat ibadah. Kalau ada lonceng gereja, maka kita masuk gereja. Apakah benar itu kehidupan orang Kristen? Firman hari ini bilang bagi Bapak Mama dan saya, semua itu akan sia-sia. Semua itu tidak akan membuat Allah Tuhan kita menjumpai kita atau berkenan kepada kita. Yang harus orang Kristen buat, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang dia lakukan dalam ibadahnya, itu harus juga tampil dan nampak dalam hidup setiap hari. Atau dia sederhana Bapak Mama, jadi herani itu di semua tempat, kapan saja. Bukan ketika ada di gereja baru dia jadi orang Kristen, baru dia jadi majelis. Di luar gereja, nah dia bukan Kristen, jadi doke. Amin Bapak Mama. Ini cuaca buat tipu amin, kesun ada sukacita. Amin Bapak Mama. Amin. Begitu supaya jangan ngantuk. Kalau dalam gereja saya sebegini, apalagi di luar gereja, kan begitu. Firman juga bilang bagi Bapak Mama dan saya di dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10, Bapak Mama bisa baca dan pulang renungkan baik-baik apa yang harus kita buat sebagai orang Kristen, sebagai bentuk beribadah yang sesungguhnya. Mari kita lihat salah satu contoh yang nyata di sekeliling kita. Kita baca ayatnya yang ke-7 secara bersama-sama. Kita ulangi membaca ayat 7 secara bersama-sama untuk mengerti apa tugas orang Kristen yang nyata di sekeliling Bapak Mama dan saya. 1, 2, 3. Supaya engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Amin Bapak Mama. Amin. 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 Siapa yang baru datang Raijua 1 bulan? Coba angkat tangan. Siapa yang baru di Raijua 1 tahun? Yang 4 tahun? Pak Pendeta 4 tahun di Raijua. Siapa yang dari lahir di Raijua? Tinggi. Yang sudah angkat tangan tahu dia dari kapan di Raijua? Silakan turun. Ternyata semua lahir dan besar di Raijua. Amin. Amin. Dan Bapak Pendeta percaya bahwa semua di sini adalah orang Kristen, yang adalah pengikut Kristus. Ketika baca ayatnya yang ke-7 sebagai bentuk ibadah yang sesungguhnya bagi orang Raijua, bagi jemaat Raijua Dida, ini serasa benar ada di sekeliling kita. Ada Bapak Pendeta punya nawani, mama, yang semua orang Raijua Dida pasti kenal. Inabagi. Tada Inabagi. Tada. Firman bilang apa di sini? Kalau ada orang yang kelaparan, berilah dia makan. Kalau ada orang yang telanjang, berilah dia pakaian. Kalau ada orang yang tidak mampu, berilah dia tumpangan. Seberapa banyak orang Kristen melihat
Mama Bapak Pendeta, nawadi Bapak Pendeta inabagi dan punya rasa seorang Kristen. Mari kita timbang sejauh mana kita Kristen. Ataukah kita akan bilang bahwa dia orang tidak waras, maka harus tinggal. Masihkah kita melihat sesama kita sebagai ciptaan Tuhan? Adakah kita pernah tergugah dalam hati Bapak, Mama, dan saya ketika kita makan berlebihan di syukuran loro-loro di Raijua? Pernahkah ada yang mengingat orang-orang ini? Firman bilang itu ibadah sesungguhnya adalah peduli terhadap sesamamu. Amin, Bapak, Mama? Amin. Itu baru Kristen. Dia dari Senin sampai Sabtu pegang Alkitab, dari Senin sampai Sabtu berdoa, tapi tidak pernah punya kasih di dalam dirinya, percuma, wokole. Maka dalam hidup dia tidak akan pernah mendengar dan merasa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang bahkan ada di sekeliling kita? Dapat berkat yang banyak, ini hari dia beli gula-gula kasih anak cucu, anak epu itu karong. Tapi beli kebetulan keluarga. Ada anak yang lewat dia son kenal tuh, masuk di dalam nanti dia ambil masuk gula-gula. Heran ya. Di acara kemudian ada palawara, dapat kaki babi. Tapi di rumah hanya dia dan istri. Tetangga ada nenek dengan cucu dengan keluarga, satu rumah belasan orang. Tapi karena memang mereka pergi tidak bawa apa-apa, dapat daging babi 2 jari. Yang hanya suami istri 2 orang, kaki belakang. Potong kau makan tanpa beban. Terus bilang Kristen. Sebenarnya terkadang kita tidak Kristen. Amin, Bapak, Mama? Amin. Tepu amin agak berat, tapi harus amin supaya pulang bisa berubah. Amin? Amin. Kan kalau mau pikir dengan kasih, tidak mungkin belasan orang makan hedai wawi yang begini pas. Dan tidak mungkin 2 orang saja makan kaki belakang habis. Sederhananya kan begitu. Tapi kadang kita merasa itu biasa saja. Kemudian tanpa sadar kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati saya dan kasihilah saya. Kalau Tuhan bisa omong pasti dia bilang lu ada sadar, minta untuk Tuhan berkati, kasihi, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Anak-anak yang sekolah, contoh nyata bagaimana menjadikan pendidikan adalah ibadah. Orang tua supaya kasih sekolah dari jam 7 sampai jam 2, berapa jam serius untuk belajar? Pendeta pada pastori masa sekolah ada senyum, nober, isi. Karena memang dalam hati anak sekolah akan bilang, mungkin hanya 10 menit kami serius dalam belajar. Di sekolah untuk cari kawan, cari anak benih, duduk bagosip, muat status bisa 5-6 jam di sekolah. Itu kenyataan yang ada. Makanya ketika nanti ujian, anak-anak sekolah itu anggap bahwa menyontek, lihat orang punya hasil kerja itu biasa saja. Dia tidak melihat itu sebagai dosa. Karena memang di sekolah juga bukan pergi untuk dididik dan berubah. Sejauh mana pendidikan menjadi ibadah yang mempermuliakan Tuhan? Anak-anak sekolah, amin kok? Amin. Agak kuat supaya orang tua don't dengar. Amin kok? Amin. Maka kalau di sekolah kau hanya mau pergi bermain, dicari anak mone, anak benih, dia berhenti sekolah. Pagamu lebih baik. Sekolah kasih habis uang tapi tidak menghargai apa yang orang tua buat. Percuma.
Jadikanlah pendidikanmu sebagai ibadah yang nyata. Amin. Kok Bapak Mama? Amin. Kalau kita hidup seperti itu, kita akan tahu apa itu kehendak Tuhan. Bagaimana kita harus melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami pendeta saja, Bapak Mama, terkadang merasa berdoa itu hanya tutup mata, tidak ada jawaban Tuhan. Terkadang mencari Tuhan tapi terasa tidak pernah menemukan Dia. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi terkadang kita yang tidak hidup di dalam Dia. Bapak Mama jemaat di pos selamat iya. Coba renungkan seberapa kita setia mendengar suara Tuhan dibanding mendengar suara pemerintah. Era pelango ropreda dekah. Era pelango model pelayanan waido. Erani jadi doke make. Betu ado. Betu mah. Amin kok Bapak Mama? Amin. Itu. Coba timbang dalam hati. Maka ketika ada kesusahan, berharap pemerintah, berharap manusia sampai. Walaupun tahu bahwa mereka terbatas. Tapi terkadang ketakutan kita terhadap manusia melebihi ketakutan kita kepada Tuhan. Nanti kalau sunai kena hal yang sudah bisa lagi dapat bantuan dari manusia, baru datang menangis, Tuhan tolong. Seakan kita hendak memaksa Tuhan dalam hidup ini. Firman bilang bagi Bapak Mama dan saya, jadikanlah hidupmu sebagai ibadah dan puasa yang sesungguhnya. Jika Bapak Mama dan saya telah melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Bagaimana berkat Tuhan akan benar nyata sama seperti yang dijanjikan dan diterima oleh bangsa Israel. Kita bahkan dibuat menjadi berkat tidak hanya bagi keluarga kita, bagi pribadi kita, tapi bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Bapak Mama baca di dalam ayatnya yang ke-11 bagian B. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin Bapak Mama. Amin. Jadi kalau orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan, hidupnya itu seperti mata air. Bukan air dalam ember, tapi mata air. Kalau air dalam ember, dia hanya ada dalam ember itu. Tapi kalau mata air, dia mengalir kemanapun alirannya tertuju. Orang Kristen harus begitu. Jadi berkat di mana-mana. Ketika dia lewat, orang bilang bahwa ini herani. Ini betul jemaat pos selamat oleh. Tapi kalau dia lewat, orang bilang majelis herani, bahaya. Bahaya itu. Kita akan susah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seringkali sikap kita justru menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Maka menjadi Kristen tidak mudah. Ketika bilang pendidikan menjadi hal yang penting, maka bentuk dari orang terdidik, ia akan melakukan apa yang ia dengar. Amin Bapak Mama. Amin. Orang Kristen itu kalau dengar apa yang Tuhan bilang, harus ditanam dan dilakukan. Kembali, kalau manusia yang bilang, itu seringkali kita takut sampai bisa kasih tinggal hal yang paling penting. Keluarga, ada kita kasih tinggal. Bapak Mama coba ingat-ingat, timbang-timbang. Petu ado. Mau hujan badai, mau ada pekerjaan seberat apapun, tapi begitu bilang ada panggil untuk terima bantuan, panggil karena ada orang dari Seba, panggil karena pembesar ada datang, panggil untuk kumpul keluarga. Segala hal menjadi tidak penting. Tapi begitu panggil bilang ada gereja, ada ibadah,
mata kuhudi. Biasanya bahasa kita begitu. Maka janganlah kita jadi heran ketika kita terus berdoa dan terasa Tuhan bilang mata kehudi. Orang Kristen harus merenung sampai titik itu. Sejauh mana benar ia hidup menjadi milik kepunyaan Allah. Agar tidak seperti yang orang tua sering bilang, sekolah semakin tinggi tetapi menjadi semakin bodoh. Tapi manfaatkanlah pendidikan untuk membuat kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ada satu ungkapan yang mungkin agak sedikit kasar, tidak baik untuk diucapkan, tetapi maknai kata-kata ini secara baik. Terlebih anak-anak yang sekolah, yang punya niat untuk sekolah. Ada orang biasa bilang, kalau orang anak-anak yang pergi sekolah atau siapapun yang diberi kepercayaan untuk ada dalam tugas tanggung jawab, kemudian tidak melakukan dengan baik, orang biasa bilang begini, ini sama seperti jual sapi, tapi pi kasih sekolah 2 huruf. Sama seperti jual sapi, kambing, kuda, tapi pi ke sekolah wawi. Karena yang pi sekolah sudah ada perubahan. Apakah itu juga akan berlaku bagi kita sebagai roherani? Apakah itu akan berlaku bagi saya sebagai pendeta? Pendeta mah, ini kalau suara dia pemah, orang rejua itu bahaya. Pendeta mah, majelis mah, itu Bapak Mama sambung sendiri. Jadi bagaimana kita menjadikan hidup benar untuk mempermuliakan Tuhan. Dengan sendirinya ia akan membuat kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kalau firman bilang dia dapat membuat kita memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni, artinya Tuhan mempercayakan kita juga untuk menjadi berkat bagi sesama kita dan dunia ini. Amin, Bapak Mama. Amin. Pulang dari sini, jadikanlah ibadah, jadikanlah gereja dan doa kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Potong sayur anggap itu ibadah. Bapak Pendeta gila nih mah. Masa potong sayur ibadah? Jadikan, berupaya hal-hal kecil begitu, jadikan ibadah. Bagaimana potong sayur bisa jadi ibadah? Potong itu sayur, berdoa, mengucap syukur karena bisa makan sayur, bisa dapat sayur. Bangun pagi saja kita sudah harus jadikan hidup kita ibadah. Bangun pagi itu harus bersyukur, Tuhan terima kasih karena nafas hidup yang saya dapat. Dan ada yang bangun berdepi beli di kios napas untuk dia hidup ini hari. Amin. Kau Bapak Mama? Amin. Tidur malam kaget bangun pagi. Bangun mah. Siapa yang kasih itu nafas hidup? Tidak pernah menimbang. Kecuali kalau kita tidur malam, kemudian sebelum pagi, supaya memang ama here tolong antar napas 2 kilo untuk ini hari. Itu pereke deo nyaroke. Tapi kalau nafas hidupmu masih dari Tuhan, bangun pagi mengucap syukur untuk itu. Jadikanlah itu ibadah. Amin Bapak Mama. Amin. Amin Bapak Mama. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saya berikan kesempatan untuk anak pastori mempermuliakan nama Tuhan.